Kita sudah memasuki untuk seri yang kedua. Di seri yang kedua ini Anda akan belajar untuk mengenal berbagai perangkat komputer dan fungsinya, yaitu perangkat hardware. Perangkat hardware sendiri adalah sebuah perangkat penyusun komputer yang bisa dilihat secara fisik dan diraba dan berfungsi untuk menjalankan sistem komputerisasi. Perangkat keras atau perangkat hardware ini dibagi menjadi 3, yaitu perangkat input, proses, dan output. Perangkat input yaitu perangkat di mana yang berfungsi untuk memasukkan atau memberikan masukan kepada komputer. Perangkat proses yaitu perangkat yang digunakan untuk memproses data pada komputer, dan perangkat output yaitu perangkat untuk memberikan keluaran atau hasil dari proses komputer tersebut. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu hardware input. Di hardware input ini yang pertama ada keyboard. Nah, keyboard ini berfungsi untuk memberikan masukan data berupa tulisan, dan biasanya keyboard ini yang sering digunakan yaitu keyboard QWERTY yang memang merupakan standar papan ketik. Selanjutnya di sini Anda bisa lihat ada mouse. Nah, mouse ini menjalankan fungsinya yaitu berguna untuk mengarahkan pointer atau penunjuk atau kursor kemanapun diarahkan. Selanjutnya di sini ada joystick. Joystick adalah alat masukan yang digunakan untuk memasukkan perintah untuk menggerakkan permainan pada komputer. Selanjutnya di sini ada mikrofon. Nah, mikrofon ini memberikan perintah masukan berupa merekam suara yang ditangkap oleh mikrofon, lalu kemudian diteruskan ke komputer. Di sini ada juga webcam. Nah, fungsi webcam yaitu memberikan masukan berupa gambar. Nah, ini bisa Anda gunakan pada saat Anda melakukan video call. Jadi, gambar Anda akan terlihat lebih jelas. Kita memasuki untuk yang kedua, yaitu hardware proses. Di hardware proses ini yang pertama ada motherboard atau mainboard. Nah, mainboard ini adalah papan sirkuit utama yang berguna sebagai tempat macam-macam komponen elektronik dan saling terhubung. Di sini juga terdapat chip BIOS, port, slot, dan jalur konektor sebagai penghubung dari masing-masing perangkat. Kemudian ada prosesor. Nah, perangkat ini sebenarnya adalah otak dari sebuah komputer, sehingga biasa disebut dengan CPU. Nah, perangkat ini berfungsi untuk menjalankan perintah proses dari masukan yang diterima oleh komputer hingga bisa menjadi sebuah output. Nah, suatu perangkat komputer kinerjanya akan sangat dipengaruhi oleh kecepatan dari prosesor. Semakin tinggi kecepatan prosesor, maka semakin cepat pula kinerja dari komputer Anda. Selanjutnya Anda bisa lihat di sini ada heatsink, yaitu kipas pendingin. Nah, heatsink ini berfungsi untuk membantu proses pendinginan pada prosesor agar komputer lebih stabil. Selanjutnya ada RAM. Nah, RAM ini berfungsi sebagai penyimpanan data sementara pada komputer Anda. Selanjutnya ada kartu grafis. Nah, kartu grafis ini sebagai pengolah video yang diterima oleh komputer agar videonya menghasilkan akselerasi yang cepat dengan tampilan yang tajam, halus, dan bagus. Selanjutnya ada hard disk. Nah, hard disk ini berfungsi sebagai perangkat penyimpanan data secara permanen. Selanjutnya juga ada power supply. Nah, power supply ini berguna untuk menyediakan sumber daya dan mendistribusikan arus ke semua komponen-komponen yang ada di dalam komputer Anda. Selanjutnya juga ada VGA card atau Video Graphic Accelerator. Nah, VGA card ini berfungsi untuk merubah sinyal digital menjadi sinyal gambar. Selanjutnya untuk yang ketiga, kita masuk ke hardware output atau keluaran.
Yang pertama ada monitor. Nah, monitor berfungsi sebagai perangkat untuk menampilkan gambar dari hasil kerja komputer Anda. Selanjutnya yaitu ada printer. Nah, kalau printer berfungsi sebagai alat untuk mencetak hasil pengolahan data dari komputer. Nah, hasil yang dikeluarkan dari printer ini berupa cetakan data atau dokumen dan juga gambar. Selanjutnya yaitu ada speaker. Nah, speaker berfungsi untuk menghasilkan keluaran suara dari komputer Anda. Nah, kita memasuki yang keempat yaitu ada perangkat aksesoris atau perangkat tambahan. Nah, yang pertama ada storage atau HD eksternal. Nah, perangkat aksesoris ini berfungsi untuk media penyimpanan eksternal. Lalu kemudian di sini ada CD atau DVD RW. Nah, perangkat ini berfungsi untuk membaca file yang ada pada kepingan CD atau DVD Anda. Selanjutnya yaitu ada LAN card atau Local Area Network. Nah, LAN ini adalah sebagai jembatan penghubung antara komputer server dan komputer klien dalam jaringan LAN. Selanjutnya ada modem. Nah, modem berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet sehingga bisa melakukan fungsi kerja yang lebih luas lagi. Selanjutnya yaitu ada casing CPU. Nah, casing CPU ini berfungsi untuk melindungi komponen perangkat keras seperti motherboard dan perangkat lainnya. Selanjutnya ada UPS. Nah, UPS ini berfungsi untuk menjaga kestabilan daya komputer. Jadi, UPS ini bisa melindungi komputer Anda apabila terjadi mati listrik secara tiba-tiba sehingga bisa tetap memberikan daya agar komputer bisa tetap hidup. Nah, yang terakhir ada flash disk. Nah, flash disk adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data dengan ukuran kapasitas tertentu.